Bab 45, Kerja Bagus. Saat si anjing Qin dan si ayam Liu saling bermesraan, tidak mungkin ada pelayan sebagai lampu penerang. Liu Meiwu harus minum obat di malam hari, dan Yun-e sekarang keluar dari Fu Rong Pavilion untuk membawakan Liu Meiwu obat. Alhasil, setelah melewati jalan setapak, Shen Xian berdiri dengan tenang, menepuk rumput di sudut gaunnya, melangkah keluar dari rumput, dan muncul di belakang Yun-e. Saat itu, Yun-e mendengar gerakan di belakangnya dan melihat seseorang, dan melihat ke belakang dengan sedikit panik. Tepat sebelum dia bisa melihat dengan jelas, Shen Xian menghantam kepalanya dengan tongkat di tangannya, membuat dia pingsan. Dia bergerak dengan cepat dan rapi, secepat kilat Yuyan di samping berdebar. Shen Xian mengeluarkan karung dan memasukkan Yun-e ke dalamnya, lalu menyeret karung itu dan berjalan kembali dengan ringan, seolah menyeret sebuah benda dengan acuh tak acuh, sambil menyerahkan tongkat itu ke Yuyan tanpa menoleh ke belakang. Yuyan, jaga. Jika sadar nanti, lanjut pukul pingsan dia, mengerti? Yuyan memeluk tongkat dengan erat di depan dadanya dan mengangguk kosong, mengerti, mengerti. Gadis kecil itu mengikuti putrinya, dan tiba-tiba merasa punggung putrinya sangat tinggi dan bisa memberinya rasa aman yang tak terlukiskan. Dan sang putri menyeret Yun-e pergi dengan satu tangan, dia benar-benar sekuat sapi. Setelah berjalan beberapa saat, Shen Xian ganti tangan lain. Setelah melihat ini, Yuyan buru-buru melangkah maju dan berkata, "Putri, istirahatlah, gantian hamba saja." Bagaimana jika janin terganggu? Shen Xian berhenti dan melihat kembali ke Yuyan dengan geli. Bekas luka di wajahnya tidak terlalu kentara di malam hari, sosoknya ditutupi dengan cahaya putih samar di bawah sinar bulan yang bersih, angin malam meniup ujung rok lembutnya, dan sudut mulutnya tersenyum, lembut dan tenang. Yuyan tertegun sejenak, bagaimana mungkin ada pria yang tidak menyukai putri seperti ini? Mereka semua buta kali, melihatnya bengong dan tidak bergerak. Shen Xian mengangkat alisnya dan berkata, katanya kamu saja, kenapa bengong? Yuyan kembali ke akal sehatnya, mengambil karung dari tangan Shen Xian dengan sangat bangga, dan menyeretnya ke depan. Akibatnya, dia seperti banteng yang dengan keras kepala menarik bajak ke depan. Setelah berjalan lama, dia terengah-engah karena kelelahan. Melihat ke belakang, Shen Xian masih berdiri diam dengan jarak hanya beberapa langkah darinya. Shen Xian berjalan mendekat dan berkata, "Yuyan, kamu tidak memiliki kekuatan." Yuyan berkata dengan getir, "Tentu saja hamba tidak sebanding putri yang telah dilatih secara khusus." Hah? Shen Xian bertanya, "Jadi aku telah dilatih secara khusus?" Ekspresi Yuyan bagaikan lumpuh, dan dia merasa seperti telah mengatakan sesuatu yang salah. "Siapa yang melatih?" Shen Xian bertanya lagi ketika dia melihatnya diam. Dulu ketika kaisar ayahnya putri masih hidup, mengundang seseorang untuk mengajari, Yuyan takut Shen Xian akan terus bertanya, lalu berkata, "Putri, abaikan saja jika lupa masa lalu, toh mengingat bukanlah kenangan yang menyenangkan." Yuyan tidak ingin mengingatkan Shen Xian tentang masa lalu, dia merasa sangat baik untuk hidup dengan sungguh-sungguh seperti sekarang. Bahkan ketika mengingatnya kembali, semuanya sudah berubah. Di masa lalu, Shen Xian memiliki terlalu banyak tekanan di hatinya, dan dia tidak mengalami hari yang nyaman. Jika teringat bagaimana kaisar ayahanda dan ibu ratu dia meninggal di istana, Yuyan benar-benar khawatir sang putri akan seperti sebelumnya, membiarkan dirinya menjadi bodoh untuk menghindari fakta kejam itu. Shen Xian ingin bertanya lagi, orang seperti apa yang mengajarinya ini? Tapi diganggu oleh Yun-e yang tiba-tiba sadar. Yun-e berjuang terus-menerus di karung. Shen Xian menyipitkan mata dan menatap Yuyan. Yuyan pada awalnya sedikit takut, tetapi tahu bahwa Yun-e tidak boleh sadar. Jika tidak, dia dapat menarik perhatian orang ketika dia berteriak, dan kemudian berpikir tentang bagaimana dia mengunci dirinya di ruang obat-obatan. Tak berdaya, Yuyan dengan tekad bulat, ada putri melindunginya, takut apa dia? Jadi Yuyan mengertakkan gigi, mengayunkan tongkatnya dan menutup matanya, dan menghantam karung.
Setelah 2 pukulan, di dalam Yun-e terdiam dengan 2 rintihan yang teredam. Sen Xian mengacungkan jempol pada Yuyan itu dan berkata, "Kerja bagus." Setelah Yuyan menyadarinya, ternyata tangannya gemetar, mana pernah dia melakukan hal seperti itu sebelumnya. Kemudian Sen Xian menyeret Yun-e sampai ke halaman samping, dan mendengar bahwa ada kandang untuk memelihara kuda. Yun-e terbangun 2 kali dalam perjalanan, pertama kali tidak terbiasa, kedua kali mahir, Yuyan menghajar 2 kali dan menjadi lancar, kelopak matanya bahkan tidak berkedip atau bergetar lagi. Di kandang itu, tidak ada seorang pun. Pelayan yang mengawasi kuda kembali beristirahat setelah memberi makan kuda terakhir pada malam hari, dan baru akan kembali besok pagi. Sen Xian mencubit hidungnya, bau ini asam dan menyegarkan. Jika benar-benar membiarkan Yun-e tinggal di sini semalaman, cukup untuk menyiksanya. Tapi Sen Xian telah membuat orang pingsan dan dibawa kemari, apakah bercanda? Tentu saja tidak. Sen Xian mengambil Yun-e dan melemparkannya di antara karung pakan kuda ditumpuk, dan menendangnya beberapa kali dengan kakinya. Yun-e sadar kembali dan mengerang dengan bingung. Dia diseret di sepanjang jaian, dan menderita beberapa hantaman. Saat ini, dia merasa panas dan sakit di sekujur tubuh. Yun-e dengan cepat bereaksi, meronta-ronta keras di karung. Hanya saja karungnya diikat oleh Sen Xian dengan tali, dan bahkan lebih sulit baginya untuk membukanya dari dalam. "Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Yun-e berseru kaget dan marah, "Cepat bebaskan aku." Saat kamu sampai di istal, kamu tidak perlu khawatir seseorang akan mendengar kamu. Yuyan merasa lega, dia dikunci di ruang obat-obatan oleh Yun-e pada siang hari, berteriak memanggil langit maupun bumi pun tiada sahutan. Yun-e juga harus merasakan ini sekarang. Hanya saja, lingkungan kandang jauh lebih buruk daripada di ruang obat-obatan. Sen Xian berkata dengan santai, "Aku mendengar bahwa kamu adalah penjilat dan sangat arogan, dan semua pelayan tidak menyukaimu. Jadi untuk menanggapi permintaan semua orang, aku merasa perlu untuk menghukum kamu sedikit." Yun-e berteriak, "Omong kosong. Aku pelayan nyonya, siapa berani? Sebaiknya kamu membiarkan aku keluar sekarang, kalau tidak aku akan memberitahu nyonya, pasti akan memberi kalian pelajaran." Sen Xian mengangkat bahu dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai dia mengetahuinya. Dia terlalu sibuk dalam mengurus dirinya sendiri sekarang. Dia bahkan tidak bisa melindungi Xiangshan. Akankah dia bisa melindungimu?" Setelah itu, Sen Xian berbalik untuk pergi. Yun-e masih berteriak dan mengutuk, hanya saja belum memanggil nama ke-18 leluhur Sen Xian untuk dikutuk saja. Yuyan berjalan ke belakang, berbalik dan kembali menghajar beberapa tongkat ke arah Yun-e. Yun-e bersenandung dan terdiam. Sen Xian menoleh melihat Yuyan, dan mendengar Yuyan berkata, "Bah, ibumu, berisik sekali." Sen Xian. Yuyan mengangkat kepalanya, tuan dan pelayan saling memandang. Setelah beberapa saat, Yuyan terbata-bata berkata, "Putri, hamba biasanya tidak begitu kasar." Dia keterlaluan mengutuknya. Melihat sang putri tidak mengatakan sepatah kata pun, Yuyan hendak mengakui kesalahannya, tetapi Sen Xian mengaitkan lengannya, melingkarkan lengannya di leher Yuyan, dan Yuyan terhuyung-huyung mengikutinya. Tuan dan pelayan meninggalkan kandang dengan saling bahu-membahu. Sen Xian mengangkat alisnya dan tersenyum, "Yuyan, sangat bagus. Apakah menurutmu menjadi orang yang tidak baik maupun tidak jahat jauh lebih puas daripada menjadi orang baik yang tidak berguna?" "Ya, hamba merasa sangat puas. Lebih baik menjadi orang yang berharga untuk dirimu sendiri daripada menjadi orang baik." Sen Xian mengajarkan, "Di masa depan, kamu harus layak untuk dirimu sendiri. Aku tidak memiliki banyak aturan. Kamu tidak perlu memarahi orang yang memarahi kamu, tetapi kamu dapat memukul hancur mulutnya, dan siapa yang menggigit kamu, kamu tidak harus membalas gigitan, tetapi kamu dapat merontokkan giginya. Adapun siapa yang berani memukul kamu, ini tak boleh ditahankan, kamu harus membalasnya berlipat ganda. Jika kamu tidak bisa menang,
aku akan membantumu menghajarnya. Bab 46. Yang mana sisi asli dia? Hati Yuyan begitu hangat sehingga dia ingin menangis. Dengan mata berkaca-kaca berkata, meskipun agak tidak pantas untuk mengatakan itu, karena sejak putri menjadi pintar, hamba merasa seperti satu keluarga dengan putri. Kelak hamba pasti akan menjaga keluarga sendiri dengan baik. Sensian tidak tahu harus tertawa atau menangis, apakah aku sebodoh itu sebelumnya? Yuyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, putri tidak bodoh, putri tahu dalam hatinya. Tapi mereka semua tidak menyukai sang putri karena bodoh. Di tengah jalan, Sensian mendengar perut Yuyan berbunyi. Senyuman hangat melayang di antara alis Sensian, dan berkata, apakah kamu lapar? Yuyan mencengkeram perutnya dan berkata dengan malu, Tuan Putri salah dengar, itu jelas ada kriket di pinggir jayan yang berbunyi, di mana kriketnya? Mungkinkah kriket itu masuk ke perutmu? Ayo, biarkan sang putri mendengarkan. Putri, berhentilah membuat masalah. Majikan dan pelayan saling mengejar dan bermain-main di bawah bulan. Yuyan harus berhati-hati untuk tidak membiarkan Sensian berlari terlalu cepat, dan dia tidak boleh dipegang perut olehnya dan digaruk perutnya, jadi dia berlari dan berhenti, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong yang melompat. Ini hampir musim panas, dan malam sangat sejuk, tapi tidak terasa dingin. Secara bertahap, embun malam mengembun, kecil dan berkilau di ujung rumput hijau. Saat sudut rok dengan lembut menyentuh ujung rumput di pinggir jayan, menjadi sedikit basah. Liu Meiwu masih belum minum obat pada malam hari, dan Yun-e dicegat dalam perjalanan. Qin Ruliang menunggu lama dan tidak ada yang mengirim obat ke Furong Pavilion. Jadi Qin Ruliang keluar dari Furong Pavilion dan pergi ke dapur untuk mengambil obat. Dia tidak menyangka akan bertemu Sensian dan Yuyan malam ini, mereka juga pergi ke dapur. Setelah majikan dan pelayan bekerja keras, mereka memutuskan untuk pergi ke dapur untuk makan makanan ringan. Ketika Qin Ruliang masih berada dalam perjalanan di satu sisi, dia melihat dua wanita di sisi jalan lain di bawah sinar bulan yang kabur. Dia berhenti tepat waktu, wajahnya akan selalu muram tanpa disadari untuk pertama kalinya, dan bayangan pohon di depannya pas menutupi tubuhnya, tidak ketahuan. Sensian mengenakan gaun berlengan lebar berdada tinggi, berkerah tinggi, yang menutupi lehernya dengan rapat. Berbeda dengan Liu Meiwu yang harus memperlihatkan leher yang anggun atau tulang selangka yang halus, namun gaun semacam ini jika dilihat lama akan menjadi sangat indah dan tidak membosankan. Perhatian orang tidak akan tertuju pada leher atau tulang selangkangnya. Mereka juga tidak ingin mengikuti tulang selangkangnya untuk mencoba mengintip keindahan di bawahnya. Gaun Sensian sangat longgar, tanpa pinggang ketat, dan tidak sengaja menonjolkan lekukan tubuhnya yang mempesona. Tapi membuat bentuk tubuhnya yang jangkung dan ramping terlihat samar-samar. Gaunnya tidak bisa sepenuhnya menutupi perutnya sedikit membuncit, menyipitkan matanya di bawah sinar bulan putih, menunjukkan senyum menawan. Saat itu Qin Ruliang tidak bisa melihat bekas luka di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Sensian tersenyum tulus pada seseorang, mengejar Yuyan. Senyumnya berbeda dari senyumnya yang biasanya samar-samar, senyum sebatas kulit wajah, yang ini sangat hangat dan cerah dan menyebar ke seluruh tubuh, tidak ada bekas cacat dan noda. Wanita di hadapannya telah melepaskan cangkang yang begitu kejam dan tanpa celah, dan tidak memiliki kepura-puran di siang hari, lembut dan baik hati seperti wanita biasa, tetapi bukan wanita biasa. Dengan sifat yang begitu variatif, yang manakah yang benar-benar sifat asli Sensian? Sensian berkacak pinggang dan terengah-engah, matanya penuh dengan godaan, dan dia membungkuk berkata kepada Yuyan yang terbang di depannya, "Oh, perutku sakit." Yuyan ketakutan, dan berlari kembali dengan cepat, memapahnya dan berkata, "Putri, apakah anaknya menendangmu?" "Hamba tidak lari lagi, ayo istirahat dulu." Dan Sensian menangkap Yuyan sambil tersenyum senang, dan mulai menggelitik perutnya, membuat Yuyan geli setengah mati. Angin mengganggu rambut di telinga Sensian,
dia menegakkan tubuhnya dan membelai rambutnya ke belakang telinganya. Qin Ruliang menyipitkan matanya, dan dia tidak menyadarinya, wajahnya berangsur-angsur lebih santai, dan sudut mulutnya tersungging ke atas tanpa sadar seolah-olah terinfeksi. Ketika dia sadar, dia langsung menurunkan sudut mulutnya, dan diam-diam merasa kesal. Sial, dia ternyata bisa tergoda oleh wanita ini. Dia tidak lupa betapa parahnya wanita ini menindas Mei Wu sebelumnya. Memikirkan hal ini, Qin Ruliang berkepala dingin, dan ketika dia melihat Shen Xian lagi, ekspresi jijik muncul kembali di matanya. Di ujung lain, Shen Xian dan Yuyan berjalan jauh bersama-sama, dan Qin Ruliang melangkah maju ke arah yang sama, hanya mengikuti mereka tidak terlalu jauh. Yuyan teringat apa yang terjadi pada siang hari, dan Shen Xian tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Kemudian dia bertanya, "Putri, apa yang terjadi dengan putri selama hamba dikurung Yun-e hari ini?" Shen Xian menyipitkan mata padanya, dan berkata, "Ini semua sudah berlalu, untuk apa kau menyebutkannya?" Yuyan terdiam beberapa saat, dan mengatupkan mulutnya, "Hamba ingin tahu apakah mereka telah memikirkan strategi jahat untuk menghadapi putri lagi." Shen Xian mengangkat kepalanya dan melihat sinar bulan di atas kepalanya, dan berkata, "Kalau begitu harus melihat apakah mereka memiliki kemampuan ini." Setelah jeda, dia berkata dengan santai, "Kamu lama tidak kembali pagi ini, Bibi Zhao pergi ke halaman depan untuk menemukanmu." Saat itu Xiang Shan tiba di Cicun Pavilion dan berkata bahwa jika ingin mengetahui keberadaanmu, aku disuruh pergi bersamanya. Yuyan tercengang dan mengeluarkan keringat dingin dan berkata, "Tuan Putri benar-benar pergi bersamanya." "Aku harus pergi." Mereka yang memilih tempatnya. Setelah pergi, baru tahu kolam itu penuh dengan lintah. Mereka bekerja sama ingin mendorong aku ke kolam. Shen Xianyun berkata dengan ringan, dengan inisiatif mengantar diri ke pintu kematian, jika aku tidak menerima semuanya, bukankah akan bersalah atas kerja keras mereka? Yuyan sangat gugup saat mendengarnya, apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, Xiang Shan jatuh, dan Mei Wu menyentuhnya dengan rasa takut. Sebelum aku menyentuhnya, dia mundur selangkah demi selangkah tanpa melihat jalan dan jatuh ke kolam. Yuyan berkata, dia menderita akibat kejahatannya sendiri. Mengapa Tuan Putri menyelamatkannya? Aku menyelamatkannya. Shen Xian berkata sambil tersenyum, mata kamu yang sebelah mana yang melihatku menyelamatkannya? Yuyan cemberut berkata, hamba melihat dengan kedua mata sendiri. Jika Tuan Putri tidak meminta pengurus rumah tangga untuk segera pergi membersihkan kolam, si Marga Liu akan mati. Shen Xian menyipitkan mata sebentar, lalu meremas wajah bulat dari Yuyan dan mencibir, "Gadis kecil, kamu menganggap putri terlalu baik. Membiarkan dia hidup demi kenyamanan bersenang-senang di masa depan." Tapi tidak dapat disangkal bahwa sang putri menyelamatkannya. Keduanya berjalan ke dapur belakang sambil berbicara. Qin Ruliang berjalan keluar dari kegelapan, menatap tempat di mana punggung Shen Xian menghilang, dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Lampu di dapur masih menyala, tetapi semua orang sudah pergi tidur. Jika majikan memesan makan malam, barulah seseorang akan bangun untuk menyiapkan makan malam untuk sang majikan. Ketika Shen Xian dan Yuyan masuk ke dalam halaman, selain cahaya redup dari dapur, halaman tampak sangat sepi. Alhasil, sebelum masuk dapur, terdengar jeritan kucing lemah dari pojok halaman. Shen Xian menghampirinya, dan melihat seekor kucing berwarna kuning krem, dengan mata basah sangat tidak berdaya, dan tubuh kurus menggigil. Yuyan merasa kasihan dan berkata, "Mengapa ada kucing kecil di sini?"